Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Pernah nggak sih, waktu lagi ngerjain tesis atau disertasi, Anda ngerasa kayak, aduh ini rasanya kayak lagi nyetir mobil di tengah kabut tebal, nggak ada GPS, dan bener-bener bingung mau kemana? Pasti pernah kan? Nah, hari ini kita bakal membedah sebuah panduan akademik yang bisa dibilang adalah buku panduan pengemudi yang sesungguhnya buat Anda. Kita bakal ngerombak total cara Anda ngeliat riset ini, dan yang paling penting, gimana caranya biar Anda bisa nyetir proyek ini dengan mulus dari titik awal proposal sampai akhirnya sukses besar di sidang akhir. Yuk, langsung aja kita bahas. Oke, coba kita mulai dari satu pertanyaan yang paling mendasar, tapi anehnya paling sering disalahpahami. Kalau ngomongin soal tesis Anda, sebenarnya siapa sih yang lagi pegang setir, siapa yang pegang kendali? Jujur aja, banyak banget mahasiswa yang mikir kalau mereka itu cuma penumpang. Duduk manis, nunggu disuruh-suruh sama dosen pembimbing kapan harus belok atau kapan harus ngerem. Nah, dengerin baik-baik. Kalau Anda masih mikir kayak gini, wah bahaya banget. Anda beneran ada di posisi yang terancam. Biar nggak nyasar, kita punya peta jalan yang jelas nih hari ini. Kita bakal ngelewatin 6 titik utama, mulai dari kenalan sama 3 aktor utama tesis, terus gimana mengelola proyek penelitian Anda, menyiapkan dokumen dan revisi, merancang slide presentasi efektif, trik menghadapi sidang dan penguji, sampai ngebongkar kriteria penilaian tesis Anda. Ini semua disiapin khusus buat nurunin level stres Anda dan ngasih strategi yang bener-bener nyata. Sip, kita masuk ke bagian pertama. 3 aktor utama tesis. Tenang aja, Anda itu nggak sendirian di jalanan ini. Kalau kita perhatiin, sistem akademik itu sebenarnya ngebentuk semacam triad atau segitiga interaksi. Ada mahasiswa, pembimbing, dan penguji. Pembimbing itu ibarat navigator Anda yang ngasih masukan, dorongan, dan ngarahin jalan. Di sisi lain, ada penguji yang siap ngecek dan ngevaluasi hasil akhir Anda dengan super kritis. Nah, di tengah-tengah segitiga ini, ya, ada Anda, sang mahasiswa. Andalah yang harus ngebuat seluruh sistem ini jalan. Jadi, intinya di sini, Anda adalah pengemudinya. Sebagai driver, Anda itu mesin utamanya. Jangan pernah pasif atau cuma nungguin aba-aba dari dosen pembimbing. Dari hari pertama banget, Anda yang harus ngendaliin arah riset ini. Anda yang harus gaspol baca literatur, ngerumusin masalah, dan pastinya menguasain semua isi tesis Anda dari A sampai Z. Ingat ya, pembimbing itu cuma ngasih navigasi, tapi kaki Anda yang harus nginjak pedal gasnya. Lanjut ke bagian kedua, mengelola proyek penelitian Anda. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana sih caranya pengemudi yang jago ngerawat kendaraannya biar nggak mogok di jalan? Kuncinya itu cuma satu, rutinitas yang super disiplin. Berdasarkan panduan yang kita bedah ini, setiap hari Senin Anda wajib banget ngelakuin update status. Anda harus ngedit kartu progres, ngecek ulang checklist, upload file PDF versi paling baru, mindahin kartu kerja ke posisi paling atas biar gampang kelihatan, dan nulis detail aktivitas Anda. Kelihatannya sepele ya, tapi ini yang bakal maksa riset Anda terus jalan tiap minggunya, tanpa ada alasan buat males-malesan. Ngeliat proyek tesis yang segede gajah itu emang bikin merinding. Tapi, kita bisa mecah itu semua jadi visual yang gampang diatur pakai dashboard, kayak Trello. Dengan alat ini, proyek raksasa Anda tiba-tiba jadi fase-fase yang kelihatan masuk akal. Mulai dari review literatur, jalanin eksperimen, ngerapihin dokumen, sampai urusan publikasi paper. Plus, pembimbing Anda juga bisa mantau rute Anda secara real-time. Praktis banget kan? Di dalam sistem ini, setiap mahasiswa punya kartunya masing-masing. Dan ini bukan cuma sekedar nama doang loh. Kartu ini benar-benar jadi pusat komando Anda. Di situ ada judul riset spesifik Anda, label bidang ilmunya, dan disinilah tempat Anda ngelampirin semua dokumen penting kayak PDF proposal. Kenapa ini penting? Biar nggak ada lagi tuh drama file hilang di tumpukan email atau flash disk yang ketinggalan. Semuanya ngumpul di satu tempat, rapi, dan aman. Di dalam kartu kerja itu, ada satu fitur yang bakal jadi penyelamat hidup Anda, checklist atau daftar periksa yang super detail. Pas Anda ngerjain hal-hal teknis, misalnya nge-review paper, nentuin research problem, atau ngebangun model, checklist ini mastiin Anda nggak bakal melenceng dari rute. Kalau ada satu aja kotak yang belum dicentang, Anda bakal langsung tahu, oh, bagian ini nih yang harus gue beresin sekarang. Tapi ya namanya juga riset, kadang-kadang mentok juga kan, nemuin jalan buntu. Nah, di momen kayak gini, grup diskusi akademik di aplikasi kayak Telegram tuh berfungsi banget jadi GPS live Anda. Ini bukan grup buat ngobrolin tempat nongkrong ya, tapi ini ruang koordinasi kilat. Dosen pembimbing bisa ngasih arahan dengan cepat, dan Anda juga bisa ngintip masalah apa yang lagi dihadapi teman-teman seangkatan. Kita bisa belajar dari error mereka, dan nyesuaiin setir kita sendiri biar nggak nabrak lubang yang sama. Dan dari diskusi-diskusi itulah, ada satu fakta lapangan yang jujur aja lumayan bikin lega.
Penelitian itu sifatnya dinamis banget. Research problem dan pertanyaan penelitian Anda itu sebenarnya sah-sah aja loh kalau mau diubah di tengah jalan. Ya beneran, kalau ternyata hasil eksperimen awal Anda nunjukin data yang beda dan arahnya bergeser secara logis, nggak usah takut buat putar balik atau belok arah. Selama perubahannya ada dasarnya dan masuk akal, go for it. Kita masuk ke bagian ketiga, menyiapkan dokumen dan revisi. Sebelum Anda beneran bisa ngelewatin garis finish dan selebrasi lulus, ada urusan administrasi yang harus beres 100%. Aturan emasnya, habis sidang, langsung sikat tuh revisian secepat mungkin. Jangan ditunda-tunda. Terus, Anda wajib ngunggah daftar dokumen akhir ini. Ada PDF proposal dan tesis final, slide presentasi, draft paper jurnal, sampai dataset dan source code dalam bentuk zip. Kesannya ribet banget ya? Tapi gini, esensi dari penelitian ilmiah itu kan keterlacakan. Riset Anda harus bisa dilacak dan diulangin lagi sama orang lain. Makanya semuanya harus komplit. Oke, sekarang bagian keempat. Merancang slide presentasi efektif. Nah, kita mulai masuk ke titik klimaks nih. Bikin senjata presentasi buat perang di sidang akhir. Percaya nggak percaya, banyak mahasiswa yang jatuh di sini bukan karena risetnya jelek, tapi gara-gara slide-nya ampun deh, berantakan banget. Aturan itu sebenarnya kaku tapi jelas, biar penguji nggak gagal fokus. Pakai background putih bersih. Jangan pakai ornamen aneh-aneh yang nggak penting. Ukuran font harus gede, idealnya 26-28 poin, biar penguji nggak perlu nyipitin mata pas baca. Formatnya pakai 4:3 standar proyektor. Dan yang paling penting, citasi harus selalu ada langsung di slide. Bikin slide yang seakademik dan serapi mungkin. Lanjut ke bagian kelima, menghadapi sidang dan penguji. Slide udah cakep, materi udah siap. Tapi, gimana cara Anda tampil di depan para penguji nanti? Tolong perhatiin ini baik-baik. Kalau ada satu hal aja yang harus Anda ingat dari seluruh sesi kita hari ini, itu adalah jangan pernah membaca slide. Serius. Pas Anda balik badan dan mulai baca teks panjang di layar, boom, energi di ruangan itu langsung mati. Otoritas Anda sebagai peneliti langsung anjlok. Ingat, slide itu cuma buat nampilin poin-poin utama. Anda lah bintangnya. Anda yang harus ngejelasin narasi utamanya dengan penuh keyakinan. Terus, tibalah saat yang paling bikin deg-degan, sesi tanya-jawab. Gimana caranya biar bisa survive? Gini urutannya. Pertama, stay calm. Jangan panik, dengerin baik-baik, dan catat inti pertanyaannya. Kedua, jangan pernah motong omongan penguji, tunggu sampai mereka selesai ngomong. Ketiga, pas jawab, kasih jawaban yang komprehensif dan nyambung ke literatur utama Anda. Jangan cuma nebak-nebak pakai insting. Dan yang keempat, kalau penguji ngasih koreksi yang memang masuk akal dan logis, ya udah, terima aja dengan elegan. Ngotot berdebat tanpa data, apalagi cuma modal kalimat, menurut saya sih, wah, itu cuma bakal gali kuburan Anda sendiri. Dan akhirnya, bagian keenam, kriteria penilaian tesis Anda. Seringkali kita takut duluan karena nggak tahu apa yang mau dinilain kan? Nah, biar Anda tenang, mari kita bongkar rahasia dapurnya. Standar penilaian penguji itu sebenarnya cuma dibagi ke 3 ember utama. Riset atau risetnya sendiri, report alias laporan tulisan Anda, dan presentation atau cara Anda nyampeinnya. Penguji bakal ngebedah, masalah riset Anda valid nggak? Metodenya kuat nggak? Cara nulis dan citasinya udah konsisten belum? Dan yang nggak kalah penting, seberapa dalam argumen logika Anda pas ditanya-tanya nanti. Kalau Anda bisa menuhin ekspektasi di ketiga ember ini, percayalah Anda nggak bakal terkalahkan. Nah, kita udah sampai di ujung jalan sesi bedah materi hari ini. Kita udah metain semuanya, mulai dari sadar kalau Anda itu pengemudinya, pentingnya manajemen proyek yang ketat, sampai gimana cara ngegolin presentasi di depan penguji. Mesin tesis Anda udah kepasang, GPS sudah dapat sinyal, bensin referensi udah full tank. Sekarang satu-satunya pertanyaan yang tersisa buat Anda adalah, apakah Anda benar-benar siap buat duduk di kursi kemudi dan ngambil alih kendali nasib akademik Anda? Coba renungin itu sebentar. Persiapkan diri Anda dan segera tancap gas. Terima kasih udah dengerin sesi ini dan selamat meneliti.